Kalau sudah ada tekad, tinggal meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo Sobat TVRI, selamat datang di Mobaka Baka. Di 2025 ini ada Anggi yang akan menemani kalian berbincang-bincang dengan seru. Tentunya bersama narasumber-narasumber yang luar biasa menginspirasi. Tapi tidak seru, tidak hanya seru saja ini, tentunya menginspirasi buat kita semuanya yang ada di rumah, kuliah, sekolah, ataupun dimanapun itu. Mau baka-baka cerita mi. Nah, kali ini ada narasumber yang luar biasa menginspirasinya dari pulau yang jauh, pulau seberang sana, datang jauh-jauh ke TVRI Sulawesi Tenggara di Kota Kendari langsung. Sudah ada Bapak yang super duper ganteng di depan saya. Halo Pak Afi, Halo. selamat datang. Bagaimana Selamat datang. kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu Pak Afi di sore hari ini ya Pak ya, di kesempatan kali ini. Saya kan ini bukan dari Sulawesi Tenggara asli. Iya. Apakah Bapak ini dari pulau seberang sana merupakan asli, anak asli dari sana? Bagaimana Pasti. Pak? Pasti. Saya orang asli Buton Utara, Mm-mm. tepatnya di Kampung Kioko, Kioko, ih lucunya namanya ya. Kelurahan Bonegunu, Oke. Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara. Oke, saya belum pernah datang ke Buton manapun. Saya ingin deh jalan-jalan. Saya lihat banyak sekali wisata-wisata yang menarik di sana, Pak. Boleh dong, Pak. Kira-kira apa yang harus, kalau orang ke sana itu apa yang harus, kok harus datang di sini, Beb? Begitu. Bagaimana itu, Pak? Apa salah satunya? Kita mau ajak masyarakat di luar Butur untuk datang ke Butur, Iya. menyaksikan potensi, Mm-mm. peluang dan tantangan yang ada di Buton Utara. Oke. Potensinya itu apa saja itu, Pak? Potensi di Buton Utara itu potensi pariwisata, Heeh. potensi sektor unggulan di sektor pertanian, Ada pertanian. perikanan. Oke. Itu potensinya luar biasa. Berarti menghasilkan juga buat masyarakat setempat ya Pak ya? Seharusnya. Seharusnya sobat, harus dimanfaatkan itu. Harus. Itu peluang loh buat masyarakat Butur, peluang. Pak, secinta apa Bapak kepada masyarakat Buton Utara, Pak? Yang bisa mengalahkan cinta saya kepada masyarakat Buton Utara itu hanya Iya. pertama, cinta saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta Siap. saya kepada kedua orang tua saya, Siap. dan cinta saya kepada keluarga saya. Masya Allah, Jadi banyak luar biasa sekali. cinta saya. Iya, banyak sekali cintanya. Kalau saya tidak cinta dengan masyarakat Buton Utara, maka saya tidak akan tinggalkan profesi saya yang saya sudah geluti selama 29 tahun, kemudian berpikir saya harus kembali ke kampung halaman saya untuk mengabdi di sana. Apa itu, Pak? Profesi sebelumnya itu apa, Pak? Profesi saya lakoni sejak tahun 96 sampai tahun 2024 itu sebagai advokat atau pengacara. Wah, pengacara selama 28 tahun dari 96. 6. Saya pun belum lahir tahun segitu. Bapak sudah menjadi pengacara ini, Ya, Pak. ya. Luar biasa sekali. 28 tahun berdiri sebagai pengacara. Ya. Keliling-keliling berarti, Pak ya? Keliling-keliling di Sulawesi Tenggara, di Indonesia keliling-keliling. Masya Allah. Tapi ada kesadaran, mungkin ada sentilan untuk sepertinya saya harus kembali ke kampung asal saya. Gitu ya Pak ya? Benar bahwa saya memang jarang kembali ke kampung karena tuntutan profesi saya harus eksis Iya. setiap waktu. Iya. Tetapi sekecil apapun perkembangan di Buton Utara itu pasti saya tahu karena saya ikuti. Walaupun jauh di luar sana, Jauh di luar tetap sana. tahu apa saja yang terjadi di kampung halaman, Pak ya. Pasti. Masya Allah, Pak. Ngomong-ngomong tentang tahun kelahiran, bahkan 96 itu Bapak sudah kerja menjadi pengacara, sedangkan saya 2003 baru lahir, Pak. Iya, Otomatis generasi kita berbeda, Pasti. masa kecil kita berbeda, Pak. pasti. Kira-kira apalah? Kalau saya kan baru lahir handphone. Ya.
YouTube lah, Ya. apalah itu Pak. Masa kecil Bapak itu seperti apa Pak? Masa kecil saya itu, kampung saya itu kampung Mm-mm. Kyoko, Mm-mm. itu kampung yang sangat terpencil, Iya. tidak ada akses jalan bagi angkutan umum, tidak ada fasilitas penerangan lampu, eh, tinggalnya pun di kebun. Oke. Ya, jadi ada rumah di kampung, tapi Mm-mm. karena orang tua saya pekerjaannya petani, Iya. maka orang tua dan anak-anaknya harus ikut tinggal di kebun. Dekat dengan alam ya Pak ya? Dekat dengan alam, Kira-kira dengan apa? hutan, Wah. dengan sungai. Berarti hewan-hewan yang jarang terlihat di kota-kota itu ada di kampung halamannya Bapak ini. Pasti banyak. Banyak sekali. Seperti apa itu Pak? Saya soalnya jarang melihat hewan-hewan ini. Apa ya? Seperti rusa, Rusa ada. anoa ada, Anoa. burung maleo ada. Wih. Saya belum pernah lihat anoa. Saya belum pernah lihat anoa Pak. Begitu. Belum pernah. Bentuknya di TV saya lihat, tapi secara langsung saya tidak tahu ukurannya sebenarnya tuh Oh, begitu. bagaimana. Karena orang-orang bilang ada di seperti sapi kah dia besarnya? Tidak sebesar sapi. Tidak sebesar sapi. Dia modelnya seperti kerbau, Kerbau. tetapi badannya ramping. Oh, Ya. suka lari-lari mungkin Pak. Pasti. Jadi ramping. Apa hobinya Pak Afi waktu kecil? Kalau saya kan hobinya pasti main HP, main TikTok, Hobi saya main dari kecil itu Iya. main ke hutan, main ke hutan. Ya. Rawannya. main ke hutan cari buah-buahan. dulu. Oke. Kemudian main ke sungai kecil, cari tiram. Tiram. Ya, Oh, saya kira tiram itu cuma ada di laut. Ternyata di sungai ada, Pak. ada tiram di hulu sungai itu yang lebih enak dari tiram di laut. Wih. Ya. Oke, menarik. Kemudian memancing. Memancing. Ya. Kalau kayaknya hobi-hobinya Pak Afi ini hobi-hobi yang dilakukan orang dewasa sekarang. Oh, iya. Memancing, mencari buah-buah di hutan. Iya. Astaga, kalau kita dicubit lima mata, Oh, iya. Pak. Kalau kita begitu Pak, kita dicubit bilang, Iya. pulang kok Nana, sudah maghrib. Iya, Kita dimarahin kalau itu, Pak. Nah, Pak, kalau saya kan ini sedang duduk di bangku kuliah semester 5. Kalau Bapak, saya ingin tahu apakah Bapak SD-nya di kampung halaman, SMP-nya di mana, atau berpindah-pindah sampai kuliah? Saya SD di kampung saya di Kyoko. Oke, SD. SMP di kampung saya juga di Kyoko. Oke. Tetapi karena SMP-nya swasta, Oh. belum bisa menyelenggarakan ujian nasional, Nasional, iya. maka saya harus ke kecamatan lain Oke. untuk menamatkan SMP di Kecamatan Kulisusu, Kuli di susu. SMP Negeri Ereke. Oke, Butur kampung Bapak Kyoko ini jauh dengan ini apa Ereke? Ereke Jauh? kira-kira kurang lebih 80 sampai 90 km. Waduh. Jauh juga dari mana Iya. ke mana nih kalau katakan dari jauh juga. Berarti Pak tinggalnya rumahnya berpindah juga? Oh, tidak. Tidak. Di Ereke saya numpang Oh, numpang. sama keluarga, tinggal numpang sama keluarga. Berarti keluarga ini tersebar di mana-mana ya Pak ya? Tersebar di mana-mana pasti. Itulah enaknya banyak keluarga. Jadi bisa kemana-mana, mau pindah-pindah kemana pasti ada. Iya, iya. Kalau SMA-nya di mana Pak? SMA karena waktu itu SMA di Ereke belum ada ya, Mm-mm. belum ada. Oh, Maka saya harus keluar kabupaten iya. untuk melanjutkan studi SMA di Bau-Bau. Oh, di Bau-Bau. Saya sudah pernah ke Bau-Bau, sahabat. Eh, Oke, Ya, ke Bau-Bau. Apakah waktu SMA Pak Afi ini ikut organisasi kayak OSIS? Aktifkah menjadi Oh, tidak. siswa? saya Tidak, tidak ya. aktif di organisasi. Wah. Apa Saya yang diikuti? aktif di organisasi itu nanti kuliah. Oh, kuliah. Berarti selama SMA belajar terus saja, Pak. Belajar saja, tidak ada kegiatan lain. Oke. Apakah Bapak merupakan siswa yang berprestasi di SMA ini, Pak? Kalau sekarang istilahnya bureng, Pak. Buru Iya, iya, ranking. Oh, gitu. Insya Buru Allah, ranking. insya Allah saya berprestasi waktu Oh, itu. Masya Allah. Sehingga bisa jadi seperti sekarang ya, Pak ya. Insya Allah. Apa tantangannya pada saat Bapak SMA? Atau Bapak waktu SMA ini adakah dulu sudah ada OSIS atau belum ini, Pak?
belum ada OSIS. Belum ada Belum OSIS. ada. Apa organisasi yang ada pada zaman itu? Untuk SMA belum ada. Tidak ada, justru Tidak. itu tidak ada yang mau diikuti. Iya. Aduh, salah pertanyaanku kayaknya nih. Kapan kini OSIS udah terlahir? Kayaknya saya perlu tahu itu deh. Nah, kalau kuliah apakah di UHO atau di luar ini, Pak? Saya kuliah di Kendari, Di Kendari. perguruan tinggi swasta. Mm-mm. Kenapa saya berkuliah di perguruan tinggi swasta? Karena ada fakultas yang saya minati Iya. yang tidak ada di perguruan tinggi negeri di UHO. Oh. Dalam hal ini fakultas hukum. Hukum. Oh, iya. Hukum baru di Di Unsultra Di- waktu itu. di Unsultra ya. Universitas Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oke. Berarti waktu kuliah Bapak hanya satu kuliahnya Hanya satu. di perguruan swasta itu ya, Pak Perguruan ya? tinggi swasta. Perguruan Ya. tinggi swasta, luar biasa. Berarti banyak sekali sekolah-sekolah yang swasta Bapak duduki, tapi bisa menjadi seperti sekarang itu karena pengalamannya banyak ya Pak, berpindah-pindah itu ya Pak ya. Iya, Waktu SMP begitu. Oke. SMA kemudian kuliah. Iya. Saat kuliah baru aktif di organisasi Oke. di HMI. Oh, HMI sudah ada. Organisasi ekstra sudah ada waktu itu. Oke. Apakah Bapak waktu HMI itu menjadi ketuanya kah Oh atau tidak, saya hanya menjadi pengurus biasa. pengurus biasanya saja? Karena saya lebih fokus menjadi pengurus organisasi internal kampus Oke. di Senat. Saya ketua Senat. Ketua Senat. Iya. Saya harus belajar organisasi sepertinya. Saya belum pernah masuk organisasi, Oh, Pak. begitu. Soalnya aktif di luar Iya, terus. Nah, Pak, ini kan eranya dulu berbeda Iya. dengan sekarang. Apa tantangannya Kak ini, Pak? Era sekarang dengan eranya Bapak dulu, apa tantangannya? Semasa kuliah, Pak. Semasa kuliah memang beda. Iya. Kalau dulu teknologi digital dan informasi itu masih menjadi sesuatu yang belum pernah dipikirkan. Oke. Artinya di zaman itu teknologi digital dan informasi itu belum ada. Masih jarang. Sehingga semua serba manual. Oke. Berbeda dengan sekarang. Sekarang sudah ada transformasi yang luar biasa. Iya. Sehingga digitalisasi dan transformasi di bidang informasi ini menjadi keniscayaan sekarang. Iya, betul sekali. Kita tidak bisa mengelak lagi bahwa era ini harus kita hadapi. Betul. Berarti tantangannya ini susahnya mungkin akses internet ya, Pak ya? Susahnya akses internet, tetapi semakin ke sini karena pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan itu, maka saya kira tidak terlalu menjadi masalah yang serius sekarang. Oke. Gini Pak, selama menempuh perkuliahan itu berapa tahun Pak kira-kira? Apakah memang 4 tahun kah pas? Tidak. Saya Atau lewat? menempuh perkuliahan itu cenderung lama, Iya. 6 tahun. Oh. Di samping karena secara ekonomi, Oke. ya, Iya itu ya. ada keterbatasan Iya. juga. Saya harus bagi waktu dengan mengurus organisasi kampus, baik intrakampus maupun ekstra kampus. Makanya saya kuliah itu selesainya 6 tahun. Oke, ini tidak apa-apa Pak, tapi kita lihatlah hasilnya sekarang. Pak Afi ini bisa menjadi seorang pemimpin di daerah sendiri loh. Jadi jangan khawatir Sobat TVRI kalau saya lama kuliah. Nggak apa-apa Ji, itu kita nggak tahu masa depan ada apa toh Pak. Iya. Betul tidak Pak ya? Betul. Betul sekali Pak. Setelah lulus kuliah, apakah pengacara itu merupakan cita-cita yang harus Bapak dapatkan atau bagaimana Pak? Kalau itu pasti. Oke. Kenapa saya katakan pasti? Saya sudah terinspirasi untuk menjadi pengacara atau advokat itu sejak saya kelas 2 SMA. Wish. Sudah lama. Kenapa saya katakan pasti? Kemudian setelah lulus kuliah itu sambil menunggu ujian pengacara dari Mahkamah Agung waktu itu, Oke. saya ikut ujian atau tes PNS, CPNS, Iya. dan alhamdulillah saya lulus. Tetapi karena tekad saya memang Iya. untuk menjadi seorang pengacara atau advokat, maka profesi CPNS waktu itu saya tidak teruskan.
Sekarang CPNS lagi berlomba-lomba orang, Oh Pak. gitu ya. Lagi berlomba-lomba kalau tidak jadi. Iya, iya, iya. Aduh, Bapak malah meninggalkan. Kita ndak dimarahi orang tua atau Pak? Waktu itu memang almarhum ibu saya Oke. melarang saya. Oh, menjadi CPNS untuk Melarang mengikuti saya untuk menekuni pekerjaan lain selain PNS. PNS. Oke. Tetapi pas beliau ada di sini waktu itu berobat karena Iya. sakit, saya bilang ini mungkin sudah pilihan hidup saya harus jalani. Oke. Ya. Berarti orang tua ikhlas ya melepaskan keputusan Bapak melepaskan untuk tidak usah untuk melanjutkan Insya Allah waktu itu. CPNS Ya, ya. insya Allah. Oke, tapi tidak apa-apa. 28 tahun loh Pak 28 itu tahun. bisa membuktikan ke orang tua bahwa sebagai anak kita bisa memutuskan Iya. apa keputusan kita sendiri Betul, sehingga menjadi sukses ya Pak ya. Masya Allah, luar biasa sekali, menjadi inspirasi buat saya dan juga teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun ini Iya, loh Pak iya, ya. iya. Oke. Pada saat masa-masa itu Pak, apa yang paling tidak terlupakan? Momen apa yang tidak terlupakan ketika mengambil keputusan itu ataupun hal lain mungkin? Momentum yang saya tidak bisa lupakan Iya. dalam proses perjalanan saya mulai dari kuliah itu adalah saya merasa mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama pada saat saya kuliah, alhamdulillah Baik. juga bisa masuk dalam kategori saya berprestasi. Iya. Kemudian di dunia organisasi, saya ini kan orang kampung. Iya. Kompetisi untuk merebut tampuk pimpinan organisasi interkampus waktu itu didominasi oleh orang-orang dari kota. Iya, setuju. Saya kemudian mampu berkompetisi Iya. dengan segala macam tantangannya dan saya bisa mengungguli mereka. Luar biasa. Nah, itu yang pertama, itu kesan yang saya tidak akan pernah bisa lupakan. Iya. Membahagiakan dan membanggakan juga itu Pak ya. Bagi diri saya, belum orang lainnya. Tapi ya saya pun mendengarnya ini sudah bangga Pak ya. Ya, kemudian setelah itu saya jalani profesi pengacara atau advokat ini. Iya. Tentunya sesuatu yang baru dimulai itu pasti tantangannya banyak. Iya, betul. Tetapi kemudian saya bisa lalui dengan baik. Lalu kemudian di organisasi pengacara atau advokat juga ini kemudian saya bisa berkiprah sampai di awal itu saya menjadi sekretaris asosiasi advokat. Oke. Padahal saya ini orang kampung. Iya, Bukan kembali sombong lagi. ya, bukan. Nah, kembali Iya, lagi. kembali lagi. Kemudian setelah itu saya bisa merebut pimpinan Persatuan Oke. Advokat Indonesia Baik. di Sulawesi Tenggara. Periode pertama selesai, kemudian saya lanjut periode kedua dan tidak habis. Nanti Masya 2027 baru selesai. Wah, dari dulu sudah menjadi pemimpin ini Pak ya, luar biasa. Sudah terlatih menjadi seorang pemimpin. Itulah tadi yang saya bilang, kesan di diri saya yang Iya. selalu menjadi kebanggaan bagi diri saya sendiri. Iya. Bahwa di beberapa fase kehidupan saya selalu diberi tanggung jawab untuk berada di banyak kelompok, di banyak kelompok, dan saya alhamdulillah diterima. Oke. Masya Allah, Ya. luar biasa sekali. Berarti keinginan apa yang membuat Bapak ikhlas gitu untuk lepas saja ini 28 tahun menjadi pengacara dan beralih ke memimpin butur. Apa yang mendorong Bapak Oke. untuk itu? Selama 28 tahun saya jalan di profesi pengacara atau advokat, saya sangat Iya. nikmati, saya sangat enjoy. Ya. Saya bisa menggapai apa yang saya cita-citakan walaupun itu belum bisa sempurna. Saya bisa punya fasilitas. Oke.
Tetapi kemudian kebanggaan itu saya coba tutup setelah melihat kampung halaman saya. Di saat saya mengambil keputusan untuk maju di Pilkada Buton Utara itu sudah mekar selama 17 tahun. Oke. Tetapi yang terjadi adalah kondisi perekonomian dan kehidupan masyarakat Buton Utara itu tidak seperti roh dan semangat sehingga Buton Utara itu mau mekar. Oke. Yaitu bagaimana Buton Utara itu bisa setidak-tidaknya bisa sejajar atau bahkan bisa lebih maju dari daerah lain di Sulawesi Tenggara. Baik. Faktanya selama 17 tahun itu Buton Utara itu masih tidak seperti yang diharapkan Oke. oleh semua pihak, termasuk saya sebagai putra daerah. Baik. Maka itu setelah mempertimbangkan semua aspek, Iya. saya putuskan saya harus pulang, saya harus menyapa keluarga saya harus minta izin keluarga saya mohon doa keluarga saya untuk berkompetisi di pilkada. Iya. Dan alhamdulillah hampir mayoritas kekuatan dan stakeholder di Buton Utara mendukung saya sehingga saya terpilih. Baik. Dengan capaian suara lebih 50% dari 4 calon. Tepuk tangan 5.000 penonton di belakang kamera. Ya. Wah, luar biasa. Berarti yang menjadikan Bapak sekuat sekarang itu adalah support dari orang-orang ya, Pak ya? Support dari orang-orang dan support dari... Yang paling kuat ini siapa, Pak, supportnya? Support ini sebenarnya dari hati kecil saya. Oke, betul sekali. Dari hati kecil saya, spiritnya hanya satu. Iya. Saya tidak ingin masyarakat Buton Utara seperti kondisi hari ini lagi. Baik. Saya hadir ke sana untuk memberikan mereka keadilan. Betul sekali. Keadilan itu kan konsepnya kita memberikan apa yang menjadi haknya mereka. Iya. Betul, Petani betul. diberikan haknya, nelayan diberikan haknya, Iya. ya, profesi lain diberikan haknya, dan hak-hak itu ada di APBD. Oke. Iya, betul. Hak-hak itu negara yang berikan. Iya. Berarti kira-kira apa gebrakan yang Bapak inginkan untuk perubahan, untuk mengubah Buton Utara ini? Bagaimana, Pak? Buton Utara ini harus dimulai dulu dari tata kelola pemerintahannya. Dari situ, dari akar itu dulu ya, Pak ya? Dari akar itu dulu. Iya. Kenapa harus dimulai dari tata kelola pemerintahannya? Karena pemerintahlah yang melayani masyarakatnya. Baik. Kalau yang melayani saja belum baik, Iya. bagaimana yang mau dilayani ini bisa baik? Oke, betul sekali. Quotes of the day, kata-kata hari ini teman-teman ya. Iya, itu Lanjut, dulu. Pak. Lebih lanjut, tentunya visi saya, Iya. pendapatan masyarakat Buton Utara itu harus ditingkatkan. Oke. Betul sekali. Ya, dengan cara kita membuka lapangan kerja dari sektor-sektor unggulan daerah, unggulan perekonomian daerah. Iya. Itu sektor pertanian Oke. dan sektor perikanan. Itu merupakan penghasilan utama di daerah sana ya, Pak ya? Oke. Lapangan kerja di kedua sektor ini harus lebih kita tingkatkan. Karena begini, membuka lapangan kerja itu bagi saya bukan terlalu tradisional ya, terlalu konvensional. Membuka lapangan kerja itu bagi saya mengembalikan petani, mengembalikan petani ke profesinya. Oke. Mengembalikan nelayan ke profesinya. Contohnya bagaimana itu, Pak? Contohnya begini. Dulu mereka ini petani. Baik. Tetapi karena mereka tidak bisa hidup dan tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya dari petani, Iya. kemudian mereka mencari pekerjaan lain. Aduh, tekanan ya, Pak ya? Iya. Betul sekali. Kenapa mereka meninggalkan pekerjaan di sektor pertanian? Karena mereka tidak bisa lagi makan dari sini, tidak bisa lagi mereka sekolahkan anak-anaknya dari sini. Karena kurangnya penghasilan dari situ, Karena Pak kurang ya? penghasilan.
Baik. Nah, menurut pengamatan saya, ini kompleks sebenarnya. Iya. Pemerintah harus hadir untuk menjawab ini. Iya, betul Kenapa sekali. petani meninggalkan pekerjaannya Itu atau harus tidak maksimal dia menjalankan pekerjaannya sebagai petani. Iya, harus dicari Iya. solusinya, Pak ya. Kenapa? Solusinya pemerintah harus hadir. Mm-mm, Pemerintah harus hadir memperbaiki jalannya mereka. betul. Petani harus ditanya, apa yang dibutuhkan oleh petani? Iya. Butuh bibit, Mm-mm, butuh pupuk, iya, butuh subsidi untuk pembukaan lahan. betul. Nanti petani nanti pemerintah akan bantu. Oke. Nelayan juga seperti itu. Nelayan juga seperti itu ya. Pemerintah ditolong dulu ya, diperbaiki dulu apa yang dari sananya dikembalikan lagi ke sana, Pak ya. Iya, iya. Betul sekali. Semoga kita doakan sama-sama, semoga Pak Afi dan seluruh yang terpilih di Buton Utara dan seluruh Indonesia itu bisa menjadikan ini sebagai sesuatu yang perlu diwujudkan. Karena banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan yang seharusnya. Bahkan ada yang punya lahan tapi dijual, Pak ya. Saya pernah dengar itu, Pak. Karena mereka sudah tidak bisa lagi makan dari bertani itu ya. Jadi mereka mending jual lahannya, terus jadikan itu mau berdagang, mau apapun yang lebih menjanjikan hasilnya, Pak ya. Kalau mau berdagang itu masih bagus. Iya. Tetapi mereka jual lahan atau mereka pinjam uang, jaminannya lahan pertanian. Kemudian mereka pergi merantau ke Morowali, Oh iya. bekerja menjadi buruh kasar Iya. Itu di pabrik-pabrik lebih menyedihkan. pemurnian nikel. Itu Betul lebih sekali. menyedihkan. Baik. Saya punya mimpi masyarakat Buton Utara yang jumlahnya kurang lebih 5.000 orang Oke. yang bekerja di sektor industri, tetapi masih dalam kategori keterampilan yang masih terbatas. Iya. Saya ingin kembalikan mereka. Mari kita bertani kembali. Oke. Ya. Baik. Nah, Pak, karena saya Gen Z yang suka foto-foto, jalan-jalan ini, Pak, traveling kemanapun, apa sih salah satu yang perlu dikasih tahu oleh teman-teman TVRI di luar sana? Kalian harus ke sini, boleh diberitahu kepada kami dong, Pak. Oh iya, kepada TVRI tolong disampaikan kepada masyarakat kita. Iya. Di Butur itu banyak potensi, Iya. banyak destinasi yang bisa dijelajahi. Oke. Ada potensi wisata mangrove. Mangrove? Iya. Oke. Ada potensi wisata pantai. Ada potensi wisata budaya. Budaya, Ya. itu tertarik saya budaya. Jarang Ya. sekali ada daerah yang ada wisata budayanya, Pak. Iya. Masih, jarang sekali. Iya. Budaya apa yang ada di sana, Pak, yang paling kental? Di sana itu budayanya budaya seni ada. Seni, Ya. seperti tari mungkin ya, Pak? Tari yang diadakan secara rutin setiap tahun dan ini menjadi perayaan adat Oke. di beberapa kampung. Oke. Kemudian ada wisata cagar budaya, ada Iya. juga. Ada benteng. Benteng. Saya tertarik benteng. dengan benteng ini. Benteng di Buton Utara itu Iya. lebih 10 benteng yang ada. Banyak Tetapi sekali. ini belum tereksplor dengan baik. Baik, oke. Yang terkenal itu ada benteng, tapi saya lupa namanya apa, Pak. Itu benteng Benteng Kuli Susu. Kuli Susu. Iya. Oke. Yang dari atas bisa kelihatan di bawah itu ya, Pak ya. Iya. Wah, itu saya mau tanya nih, Pak. Kalau ke sana itu kita harus bawa apa kira-kira? Atau kita harus bawa pasangan kah atau siapa kah, Pak? Perlengkapan apa yang perlu kita, kan kita harus berhati-hati gitu. Ya, ke Butur itu cukup bawa uang. Betul. Kalau tidak ada uang, Kalau ada uang pasti kerjami enjoy. dulu. Kerjami dulu baru ke Butur. Kenapa? Karena di Butur itu banyak hal-hal yang istimewa, hal-hal yang unik Iya. yang bisa dibawa pulang. Yang harus tetap Entah itu kulinernya atau Iya. oleh-oleh yang lain banyak. Oke. Ngomong-ngomong soal kuliner ini, Pak, apa makanan khas dari Buton?
Apa ini Pak? Makanan khas dari sana itu saya kira banyak, tetapi yang Paling gitu. paling saya berkesan itu Oke. makanan ikannya. Ikan. Oke. Lebih spesifik lagi itu ada kampung ikan asap. Boleh Oke. main Saya ke sana. belum pernah makan ikan asap ini. Iya, Belum boleh pernah. main ke sana. Wah, tapi yang saya lihat di foto-foto itu Pak, ikan asap itu kenapa besar-besar ya? Karena memang ikannya ikan besar, ikan tuna. Ikan tuna Iya. besar ya. Bahkan ada yang sampai seukuran meja ini Pak. Iya, boleh. Begitu ya? Bisa. Tapi kalau kita mau bawa pulang ini bagaimana Pak? Apakah kita angkut begini Oh, di tidak. belakang tak atau Dikemas bagaimana? tentunya, dikemas. Oh, dikemas. Oke, berarti dipotong-potong dulu ya Pak ya. Bisa. Terus di packing. Ya. Apakah ada makanan yang sudah menginternasional atau disebar ke seluruh UMKM-nya, Pak? Menginternasionalisasi belum. Belum ya. Karena memang aspek promosinya belum terlalu digenjot. Oke. Tetapi insya Allah ke depan menjadi target kita. Ada beberapa makanan khas produk UMKM, tetapi saya sendiri detailnya saya belum belum tahu. Apakah ada strategi sendiri untuk Pak Afi bagaimana caranya biar mendorong UMKM di Butur tentunya ini untuk bisa keluar Kota Kendari Oh, iya. ataupun Sulawesi Tenggara? Apakah ada strategi tertentu ini Pak? Ada kiat saya, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Oke. Akan memberi peran yang memberi peran dalam porsi yang agak besar kepada generasi milenial Iya. melalui media sosialnya untuk mempromosikan UMKM. Betul. Berarti kita harus mengajarkan lagi memanfaatkan media sosial ya Pak ya. Memanfaatkan media sosial, dan saya yakin di Butur itu potensinya besar. Oke, semoga ya Pak ya. Konten-konten kreator itu saya pikir di sana itu banyak yang punya talenta. Iya. Banyak sekali tuh saya suka lihat live di TikTok Pak. Iya. Dari Buton banyak. Nah, ngomong-ngomong nih, banyak sekali talenta-talenta yang ada di Buton Utara Iya, ini. Apakah Bapak pernah berpikir bahwa kita adakan collab deh dengan influencer dari sana untuk meningkatkan lagi edukasi tentang bagaimana kita harus memanfaatkan media sosial itu, Pak? Saya ada mimpi. Oke. Ada mimpi kita bangun sebuah tempat, ya. Kemudian di situ akan berkumpul para generasi Z. Iya, yang kreatif ya, Pak ya. Untuk mempertunjukkan atau memperlihatkan kreasinya. Deh mau. Aduh, mau ke sana deh. Saya juga salah satu orang yang Gen Z yang tertarik dengan dunia kreatif, Pak. Justru itu saya berada di TVRI ini. Betul sekali, Pak. Jadi saya salah satu yang tertarik dengan media juga. Justru itu saya mau mencoba dan masuk ke TVRI. Nah, salah satunya program yang ini, Pak, sebagai bahan saya belajar. Gitu. Ini langkah saya juga, Pak, untuk lebih berkembang lagi, Pak. Nah, Pak, ada tidak nasihat untuk anak-anak muda di luar sana untuk melangkah meraih cita-citanya? Anak-anak muda di luar sana, satu kata dari saya. Asik, satu kata. Iya. Kalau sudah ada tekad, baik, tinggal meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lupa. Ya. Ya, Pak ya. Bulatkan tekad. Iya. Mohon ridho. Cakep. Insya Allah akan terwujud. Amin. Itu ya, Sobat TVRI harus diingat. Apapun kesibukannya Pak ya, harus tetap ingat yang di atas. Karena yang beri kita nafas itu saja yang di atas, Pak ya. Kalau tidak ada dia, pasti tidak akan ada di sini, Tetapi Pak ya. itu juga tidak cukup kalau hanya mengharap yang di atas. Oke. Kita harus ada upaya yang didahului dengan tekad. Baik. Tekad dalam hati. Baik. Harus ada dorongan dari dalam juga, Dari dalam, Pak ya. ya. Betul sekali, Sobat TVRI. Nah, untuk masyarakat Butur, apa yang mau disampaikan untuk anak-anak di sana? Untuk masyarakat Butur khususnya anak-anak, Iya. kita harus semangat. Kita tatap masa depan Butur dengan penuh kegembiraan. Baik. Insya Allah masa depan itu akan menyambut kita, tetapi kita tidak boleh berdiam diri. Betul sekali. Mari kita berkreasi, mari kita bersama, mari kita beri support, mari kita dukung pemerintahan, supaya semua stakeholder bisa terlayani dengan baik. Baik.
Waduh, luar biasa sekali Iya. nasihat-nasihat yang kita dapatkan dari Bapak. Terima kasih Pak Terima ya kasih. atas kehadirannya, Terima banyak kasih. sekali. Jadi berbagi cerita kepada saya dan juga teman-teman di luar sana. Oke teman-teman, Sobat TVRI, terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir Mobaka-Baka yang super duper seru dan menginspirasi tentunya. Obrolan kali ini tidak berhenti sampai di sini. Ada banyak sekali informasi dan kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapatkan di TVRI Sulawesi Tenggara, dan jangan lupa saksikan terus Mobaka-Baka tepatnya di TVRI Sulawesi Tenggara. Bye bye.